Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjumpakan kita pada pertemuan ini untuk meneruskan kaji kita dari kitab sebelumnya. Pada bagian ini kita masuk di Kitabul Iman. Ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan di sana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini berkenaan dengan Islam. Ya, penataan Islam sekarang dan ke depan. Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Didirikan Islam itu atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa saumi Ramadan. Didirikan Islam itu ala khamsin, atas 5 perkara, 5 pondasi penting, 5 bangunan penting. Apa yang pertama? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Persaksian ini adalah bagian yang pertama dari Islam. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Wal haji, melaksanakan ibadah haji. Wa shaumi Ramadan, dan menunaikan puasa Ramadan. 5 hal ini adalah penting bagi tegaknya, berdirinya, kokohnya, dibangunnya Islam. Dengan menyiapkan kita 5 bagian penting ini, melakukan 5 bagian penting ini, maka Islam sudah kita tegakkan, kita bangun dengan bagus. Yang tidak boleh dilupakan, persaksian kita harus nyata-nyata bahwa kita tidak boleh goyah, tidak boleh keliru dalam persaksian ini, karena ini penting, yaitu persaksian Tuhan yang kita sembah adalah Allah saja. Yang kedua, bersaksi bahwa Nabi yang kita persaksikan keberadaannya, yang kita perkokoh yakin kita terhadapnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus Allah kemudian Rasul Muhammad? Tentunya karena ada persaksian Tuhan Allah, tapi nabinya, rasulnya tidak Nabi Muhammad. Nah, ada yang seperti itu? Ada. Persaksian yang demikian bukan persaksian yang memperkukuh keislaman itu. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Ingat, sholat itu bukan hanya dihafal dengan kata-kata Allahu Akbar, kemudian kabirau, kan? Hafal itu. Ya, bukan itu saja. Kemudian ketika rukuk, subhan rabbil azim wa bihamdi, bukan itu saja, tapi didirikan sholat. Didirikan maknanya sholat itu betul-betul kita lakukan dengan khusyuk. Ketika kita sholat itu fokus kepada Allah. Di situ pernyataan-pernyataan kita munculkan dengan bagus.
Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Harta yang ada itu dalam keadaan sehari-hari seakan-akan sepenuhnya milik kita. Padahal pemilik mutlak harta benda itu adalah Allah. Karena pemiliknya adalah Allah. Dan Allah menentukan sesuatu pada harta itu, bahwa dalam harta yang kita miliki itu di situ ada hakul lisaili wal mahrum. Ada hak bagi peminta-minta dan orang yang mahrum. Ya, orang yang mahrum itu dia seperti peminta-minta juga, tapi dia punya harga diri. Walaupun perut sakit, melilit perutnya, dia segan untuk meminta itu, dia punya harga diri. Dipasrahkan kondisi dirinya kepada Allah. Nah, itu memiliki juga bagian dari harta yang kita miliki dan kita bisa berzakat kepadanya. Nah, kemudian yang tidak boleh lupakan kalau secara urut ya adalah wasomi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Jadi puasanya itu bukan hanya puasa di awal kah atau di akhir kah dari Ramadan, tapi sebulan Ramadan. Dari awal Ramadan terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai akhir bulan Ramadan. Itu kita puasakan dengan benar. Tidak ada puasa kendang itu. Karena puasa kendang bukan puasa yang dikehendaki di sini. Awalnya puasa, ya siang kedua, ketiga, keempat ya sering kalau ke kamar mandi langsung minum air. Nah, bukan begitu. Sampai akhir bulan kita puasa. Lalu yang tidak boleh tidak bagi seorang muslim mukmin yang mendirikan Islam dengan baik harus melakukan haji ke Baitullah. Bagi yang sudah istita'ah, sehat badannya, sudah cukup perongkosan untuk berangkat dan pulang, dan cukup juga bagi yang ditinggalkan, maka melakukan haji adalah wajib baginya. Yuk, bagaimana kalau orang fakir dan orang miskin? Nah, ada ungkapan yang kita kenalkan bahwa inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wahidul fuqara wahidul masakin. Nah, hari Jumat itu adalah hari yang tuannya hari-hari. Nah, di situ bagi orang yang fakir dan miskin disebutkan wahidul fuqara wahidul masakin. Hajinya orang yang fakir dan hari rayanya orang miskin. Nah, hal-hal seperti itu adalah penting pada bagian kali ini. Saya senang sekali karena Anda bersemangat untuk mengaji seperti ini. Dan kajian yang seperti ini bermanfaat untuk kita lanjutkan sesuai dengan permintaan Anda bersama. Bagaimana kita lanjutkan pada minggu yang akan datang? Kalau Anda sudah bisa membuka kitab, masing-masing sudah memiliki kitab, walaupun tidak memiliki kitab tapi siap mencatat, tidak apa-apa. Kita persiapkan kajian seperti ini berlangsung dari waktu ke waktu. Karena di masa Rasul seperti inilah Rasulullah itu. Beliau menyampaikan kajian di depan para sahabat, dan kajian yang seperti itu diikuti dengan penuh minat oleh para sahabat ketika itu. Dilanjutkan kemudian oleh para salafus salihin, para kiai, para ulama, dan pesantren-pesantren yang terdapat di Indonesia dan di mana saja kajian-kajian lain di dunia Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.